Halo teman-teman pencinta film, perkenalkan nama gua Kaidan Kusumalaga dan selamat datang di review film jujur. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan kali ini gua akan mereview film yang baru saja rilis tanggal 26 Mei 2021 lalu, yaitu film Cruella. Ini adalah film live action Disney yang merupakan spin-off dari film 101 Dalmatians yang rilis pada tahun 1996. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan dibintangi oleh sederet high-profile actor mulai dari Emma Stone, Emma Thompson, sampai Mark Strong. Sutradara Craig Gillespie dikenal dengan film-filmnya seperti Million Dollar Arm yang diperankan oleh Jon Hamm. Film Cruella bergenre drama, komedi, crime dan mendapatkan rating PG-13 atau kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan istilah untuk 13 tahun ke atas. Jadi menurut gua film ini aman-aman aja untuk ditonton anak-anak, tapi tentunya dengan tetap didampingi orang tua. Gua mulai dari review ceritanya. Seperti semua film Disney, film akan dimulai dengan tampilan gambar Disney Castle. Tapi yang membedakan di film ini adalah Disney Castle-nya berwarna hitam putih dengan tulisan Disney yang berwarna merah darah, menyesuaikan dengan warna khas Cruella, atau mungkin juga untuk menggambarkan bahwa ternyata sekarang pun Disney sudah berpindah ke dark side mengikuti film-film DC Universe. Gua udah nonton film live action Disney era 2000-an seperti Jungle Book, Aladdin, Lion King, Beauty and the Beast, Mulan, Cinderella, Maleficent, dan banyak lagi. Mungkin yang paling mirip dengan Cruella adalah Maleficent, karena Cruella dan Maleficent merupakan spin-off dari film aslinya, yaitu Sleeping Beauty. Tapi biar bagaimanapun, gue nggak bisa membandingkan film Cruella dengan film remake Disney yang lain, yang biasanya penuh dengan fairy tale dan sering kali lebay. Film Cruella ini beda banget dari film-film Disney lainnya. Dari adegan cerita awalnya aja udah menarik minat gue banget dan terlihat menjanjikan banget. Dan gue udah bisa merasakan bahwa seterusnya film ini akan tetap menarik. Awal cerita dimulai dari kehidupan Cruella di masa kecilnya, di mana ia hidup di sebuah kota kecil di Inggris. Berdua saja dengan ibunya dengan keadaan yang secukup. Ternyata dari kecil Cruella memang sudah memiliki rambut yang berwarna hitam putih, yang kemudian akan dijelaskan kenapa rambutnya berwarna demikian, dan merepresentasikan apakah warna rambutnya tersebut. Silakan teman-teman tonton sendiri untuk mencari tahu. Cruella kecil ternyata memiliki banyak masalah di sekolahnya. Sosoknya yang unik ternyata menyebabkan teman-teman sekolahnya menjadi memusuhinya. Dan seringkali berujung pada perkelahian yang menyebabkan Cruella kecil selalu dipanggil kepala sekolah. Sampai akhirnya Cruella pun harus dikeluarkan dari sekolahnya. Ibu Cruella yang diperankan oleh Emily Beecham akhirnya memutuskan untuk pindah ke London dan mencarikan sekolah untuk Cruella di sana. Namun, belum sampai ke London, kejadian tragis dan mengejutkan terjadi dan menyebabkan ibu Cruella meninggal dunia. Jadilah Cruella kecil tiba seorang diri di kota London. Setting kota London pada era 60-an dan 70-an akan terus menjadi setting lokasi di sepanjang film ini. Kemudian, Cruella kecil bertemu dengan dua orang anak laki-laki seumurannya yang bernama Jasper dan Horace, dan kemudian mereka bertiga hidup dengan menjadi pencopet jalanan. Pekerjaan sebagai pencopet jalanan terus mereka lakukan sampai mereka beranjak dewasa. Kemudian, Cruella mendapat pekerjaan sebagai petugas cleaning service di sebuah department store terkemuka di London. Karena bakat dan ketertarikannya merancang busana yang dimiliki Cruella sejak kecil, maka tidak lama Cruella pun mendapatkan pekerjaan di rumah busana House of Baroness yang sangat terkenal dan sudah menjadi impian Cruella untuk bekerja di sana. Rumah busana House of Baroness dimiliki oleh The Baroness yang diperankan oleh Emma Thompson, seorang desainer yang juga merupakan istri bangsawan yang sombong, angkuh, control freak, dan culas. Di sini, gue langsung berpikir kalau film ini agak mirip dengan film The Devil Wears Prada yang rilis pada tahun 2006. Lebih lanjut, film ini akan menceritakan plot twist yang lumayan bagus yang kemudian menentukan alur film menuju kemana. Silakan teman-teman tonton sendiri filmnya untuk mengetahuinya. Sekarang, gue beralih ke acting. Dimulai dari acting Cruella kecil yang diperankan oleh Tipper Seyfried Cleveland, walaupun muncul hanya di awal dan sebentar saja, tapi anak perempuan ini keren banget actingnya. Karena Tipper ini muncul di awal film, maka menurut gue penting banget perannya karena actingnya bisa cukup meyakinkan gue untuk terus menonton film ini. Kemudian beralih ke tokoh utamanya, Cruella dewasa yang diperankan oleh Emma Stone. Banyak juga film Emma Stone yang udah pernah gue tonton. Ada La La Land, Zombieland, The Help,
Birdman, dan juga ada Amazing Spider-Man. Gue suka dan sangat menikmati semua akting yang diperankan oleh Emma Stone di semua karakter di film tersebut. Dia adalah aktris dengan kemampuan akting istimewa, bisa memerankan karakter apapun dengan sangat pas dan meyakinkan, dan membuat penontonnya terbawa. Demikian juga di film Cruella, pas banget dia memerankan Cruella. Dan menurut gua, Emma Stone adalah kunci sukses film ini. Emosi yang ditampilkan mampu membuat gua terbawa suasana. Gak heran kalau dia pernah memenangkan Piala Oscar dengan kategori Best Performance by an Actress in a Leading Role untuk film La La Land pada tahun 2016. Kemudian ada juga Emma Thompson yang berperan sebagai The Baroness. Kalau Emma Thompson sih udah nggak usah dibahas lagi kemampuan aktingnya. Sudah memenangkan banyak sekali award termasuk Oscar, belum lagi daftar nominasinya. Aktingnya di film Cruella top banget. Persona Emma Thompson benar-benar berubah dan menyatu menjadi karakter The Baroness. Seandainya Emma Thompson memiliki kepribadian ganda, maka di film Cruella ini, kepribadian sebagai Emma Thompson telah dibius dan telah tertidur lelap. Dan hanya ada tokoh The Baroness yang muncul mendominasi. Tokoh snob yang angkuh, manipulatif, narsis, dan sedikit psycho. Dan perubahan tokoh Emma Thompson menjadi tokoh The Baroness terlihat sangat mudah dilakukan. Tidak terlihat ada usaha sama sekali dari Emma Thompson. Akting pemeran terakhir yang akan gue bahas adalah akting dari Mark Strong sebagai John the Valet. Seorang valet atau pelayan yang sudah lama bekerja untuk The Baroness. Perannya adalah sebagai pemeran pembantu. Jujur menurut gue sebenarnya film ini akan baik-baik aja kalau peran John the Valet dimainkan oleh aktor lain yang tidak semahal Mark Strong. Tapi mungkin Disney ingin memperlihatkan keseriusan dan kualitas dari film Cruella dengan mengcasting Mark Strong untuk film ini. Mark Strong kayaknya jadi sering berperan sebagai pemain pendukung ya, seperti di film Kingsman dan The Imitation Game. Tapi menurut gua ini sama sekali tidak berarti bahwa kualitas dan kapasitas dia sebagai aktor mengalami penurunan. Semua karakter yang dia perankan sebagai supporting aktor selalu sukses membantu filmnya menjadi lebih berkualitas dan convincing. Termasuk untuk film Cruella, perannya sebagai pelayan terlihat sangat convincing, mirip-mirip di film Kingsman, walaupun bukan peran utama, tetapi karakternya mempunyai peran penting di dalam alur cerita. Sekarang gue beralih ke apa-apa saja yang menurut gue sebagai kelebihan dari film Cruella. Pertama, gue harus kasih apresiasi buat semua kostum yang muncul di film Cruella. Wajar kalau film ini menampilkan sederetan kostum yang keren-keren banget. Karena film ini bercerita tentang Cruella dan The Baroness, yang keduanya merupakan desainer pakaian. Semua kostum dan pakaian para pemeran pembantu, pemeran pendukung, bahkan pemeran pembantu yang cuma berjalan-jalan di latar belakang film pun semuanya terlihat keren banget. Nah, semua itu adalah karya dari Jenny Beavan. Jenny adalah seorang kostum desainer asal Inggris yang sudah aktif di profesinya sejak tahun 1978. Dan kostum rancangannya sudah dipakai di banyak film-film besar Hollywood. Dua dari banyak sekali prestasi Jenny yang akan gua highlight mungkin adalah kostum karya Jenny di film A Room with a View yang memenangkan Piala Oscar untuk kategori Best Costume Design pada tahun 1986. Dan ia juga memenangkan BAFTA Award untuk kostumnya di film Mad Max Fury Road. Masih berbicara tentang kostum, gue punya kostum favorit di film ini. Kostum itu adalah gaun sampah yang dikenakan Cruella di salah satu scene film. Menurut gue, ide dari gaun itu contradictory dan rebellious, tapi gaun yang dihasilkan tetap elegan dan membuat gue kagum. Teman-teman bisa tonton sendiri untuk mengetahui seperti apa wujud gaun sampah tersebut. Soundtracknya sumpah keren-keren banget. Ini bukan film musikal, tapi sepanjang film sederetan lagu era 60-70-an terus diputar, menambah efek dramatisasi dari scene film. Dan pada akhir film, soundtracknya ditutup dengan lagu Sympathy for the Devil-nya Rolling Stone. Cocok banget dengan karakter Cruella yang devil. Kota London di tahun 60-an sampai 70-annya bagus banget. Semuanya bikin gue pengen banget bisa berada di sana dan mengalami keadaan seperti di setting film tersebut. Banyak surrounding setting film yang dibuat dalam kombinasi warna hitam, putih, dan merah, menyesuaikan dengan tema karakter Cruella. Durasi filmnya lumayan lama, 2 jam 14 menit, tapi nggak kerasa lama sama sekali buat gua. Karena gua menikmati filmnya, pace atau laju alur ceritanya juga pas, padat, dan tidak drag. Film ini memiliki plot twist yang lumayan bagus, tidak begitu surprising, tapi oke lah, untuk membuat filmnya nggak lurus-lurus amat jalannya. Chemistry dari pemeran pendukung Jasper dan Horace bagus banget menurut gua. Jasper yang diperankan oleh Joel Fry dan Horace yang diperankan oleh Paul Walter Hauser. Mereka berdua merupakan sumber dari banyak sekali adegan komedi dan misha.
Kalau barusan gua mereview tentang kelebihan film Cruella, maka supaya adil, sekarang gua akan mereview tentang kekurangannya. 1. Diceritakan bahwa Catherine, ibu dari Cruella yang diperankan oleh Emily Beecham, harus mengalami kejadian tragis yang mengakhiri nyawanya. Namun, menurut gua, penyebab kematiannya seharusnya bisa dibikin lebih masuk akal. Ada adegan di mana jubah yang dipakai Cruella dibakar untuk menampilkan gaun di balik jubah yang sebenarnya ingin ia tampilkan. Gue paham ini adalah usaha untuk menampilkan efek dramatis dan keren, tapi kok kayaknya nggak masuk akal aja buat gue. Di film ini diceritakan bahwa Cruella harus mendesain dan membuat banyak gaun dan kostum yang fantastis. Gua nggak bisa nemu penjelasan yang logis aja dari mana Cruella bisa dapat semua uang untuk bikin semua kostum itu. Di bagian klimaks film, Cruella harus terjun payung. Menurut gua ini nggak masuk akal dan lebay. Gue paham kalau adegan terjun payung dipilih dengan tujuan untuk menampilkan satu lagi koleksi kostum yang mengagumkan. Tapi menurut gua adegan ini bisa dibuat lebih cerdas, convincing, dan masuk akal. Film Cruella nggak bisa dipisahkan dari film aslinya, yaitu 101 Dalmatians, di mana di film itu, Cruella diperankan oleh Glenn Close. Ada adegan pada sebuah pesta, di mana semua yang hadir mengenakan pakaian berwarna hitam putih, mirip seperti yang biasa dikenakan Cruella. Gue berpikir dan sangat berharap bahwa pada adegan itu akan muncul Glenn Close sebagai cameo, tapi sayangnya tidak. Hampir di penghujung episode, sekarang waktunya gue untuk memberikan penilaian untuk film Cruella. Pertanggal 30 Mei 2021, pada situs IMDb, film Cruella mendapatkan nilai 7,4 dari 10 untuk user review dan belum ada nilai untuk Metacritic. Pada situs Rotten Tomato, film Cruella mendapatkan nilai 73% di Tomatometer dan 97% untuk audience score. Pada kesempatan kali ini, review film jujur akan memberikan Cruella nilai 7,6 dari 10. Kesimpulan gua, Cruella adalah film Disney yang sedikit menyeberang ke dark side dalam artian yang baik dan positif. Ada beberapa scene di mana Cruella terlihat sangat mirip dengan Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie. Apresiasi penonton yang baik terhadap film Cruella mungkin akan merubah cara Disney mengambil pendekatan terhadap tema-tema filmnya di masa yang akan datang. Karena film ini terbukti telah membuat gua salah persepsi. Gua yang awalnya tidak tertarik dengan film ini karena sudah bosan duluan membayangkan film 101 Dalmatians, telah terbukti salah besar, karena ternyata film ini menarik dan sangat bisa dinikmati, tidak hanya oleh anak-anak kecil, tetapi juga buat orang dewasa. Film Cruella adalah film yang menceritakan origin atau awal mula tokoh Cruella pada film 101 Dalmatians. Pada post credit scene akan ada adegan yang memunculkan anjing Dalmatian yang bernama Perdita dan Pomo. Pasangan anjing yang nantinya akan menjadi orang tua dari 101 anjing Dalmatian. Akhir, menurut gua, film Cruella adalah film spin-off dan remake live action Disney terbaik di era 2000-an sampai sejauh ini. Sekian review gua untuk film Cruella. Gua Kaiden Kusumalaga, over and out.